Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Usleni akan menerangkan tentang hukum kolom. Tapi sebelum antum memahami materi dari Usleni tentang hukum kolom, jadi hukum kolom ini dasarnya adalah bagian-bagian atom. Antum harus bisa membedakan dulu muatan positif dan muatan negatif. Nah, seperti yang ada pada gambar, manakala muatannya itu positif bertemu dengan positif, seperti yang ada di gambar ini, positif ketemu dengan positif yang bagian atas, maka mereka akan saling tolak menolak. Terbukti dari garis gaya, baik F12 atau F21 itu besarnya sama, arahnya yang berbeda karena mereka saling tolak menolak. Kenapa tolak menolak? Karena keduanya muatannya sama. Untuk kasus yang kedua, itu adalah manakala muatan itu bertemu dengan muatan yang berbeda jenisnya. Di sini yang satunya positif, yang satunya negatif. Saat bertemu, mereka akan saling tarik-menarik seperti yang ada di gambar. Nah, hukum kolom adalah hukum yang mana rumusannya nanti itu bisa menghitung besarnya gaya tarikan dan gaya tolakan dari muatan yang bertemu. Dua atau lebih muatan yang bertemu. Jika antum melihat di sini, baik gaya yang tolak, gaya berapa besar gaya tolak maupun gaya tarik dari kedua muatan yang bertemu, itu ditentukan oleh yang namanya hukum kolom. Hukum kolom itu, baik tolakan maupun tarikan, itu besarnya sama, rumusannya adalah K kali H1 kali H2 kali R kuadrat. Lantas ini apa saja? Kita perhatikan penjelasan Usleni berikutnya. Nah, F adalah besarnya gaya kolom. Kalau ditanya gaya kolom apa? Gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan. K adalah konstanta, besarnya selalu tetap, yaitu 8,988, atau biasanya kalau di soal itu ditulisnya 9 kali 10 pangkat 9. H1 dan H2 adalah besar muatan di muatan pertama dan muatan kedua, biasanya dalam bentuk kolom, satuannya C. Karena yang menemukan adalah kolom, maka hukum ini namanya hukum kolom dan namanya dipakai sebagai nama satuan muatan. Kemudian kamu bisa lihat R adalah jarak dari muatan satu ke muatan kedua. Nah, jarak dari muatan pertama ke muatan kedua disebut R, dan ini harus dalam meter. Nah, kita masuk ke soal penerapan yang akan kita pelajari untuk hari ini ya nak. Yang pertama, nah ini soal penerapan. Saya perkecil dulu biar antum melihatnya lebih enak. Oke. Ya. Nah, nih. Untuk soal penerapan yang akan kita pelajari adalah satu soal dulu. Dua benda atau dua muatan masing-masing bermuatan listrik. Nah, bermuatan listrik berarti H1 dan H2. Yang satunya 6 plus 6 kali 10 pangkat min 9 kolom, berarti H1 ini H2 ya, mohon maaf ini salah ketik, ini H2 adalah 8 kali 10 pangkat min 9. Keduanya dipisahkan pada jarak 4 cm. 4 cm itu berarti R. Ingat, dirubah ke dalam meter menjadi 0,04 karena dibagi 100 ya nak. Kemudian ditanya, oh ini nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian berapakah gaya tolak menolak antara kedua benda tersebut? Caranya adalah begini. Pakai rumus gaya kolom tadi, F sama dengan K kali H1 kali H2 per R kuadrat. Atau biasanya kalau kita mau nginget-nginget itu kakiku R kuadrat gitu. K H maksudnya K H1 H2 per R kuadrat.
Kemudian kita bisa masukkan ini ke dalam rumusan angka-angka yang di atas tadi. K-nya karena 9 kali 10 pangkat 9 kita masukkan di sini. Kemudian Q1 ini 6 kali 10 pangkat min 9 di sini. 8 kali 10 pangkat min 9 kita masukkan di sini. Ingat, R-nya 0,04 meter dan harus dikuadratkan karena rumusnya dikuadratkan. Masuklah di sini, satuannya kita hilangkan supaya tidak mengganggu perhitungan. Yang angka-angka bulat itu kita jadikan satu. 9 kali 6 kali 8. Itu ada di depan ini. Kenapa bisa dapat 10 pangkat min 9? Kita lihat. Dalam matematika, saat 10 pangkat 9 positif dikali 10 pangkat min 9 negatif, dikali 10 pangkat min 9 negatif itu tinggal di jumlah pangkatnya. Berarti 9 ditambah negatif 9 ditambah negatif 9 itu tinggal negatif 9. Ingat ya, tinggal menjumlah pangkatnya saja, tapi positif negatifnya tidak boleh keliru. Kemudian dibagi 0,0016 dapat dari mana? 0,04 dikuadratkan. Kalau sudah dihitung, oh ini 9 kali 6 kali 8. Nah, yang bagian bawah ini kita jadikan 16 kali 10 pangkat berapa? 16 kali 10 pangkat min 4. Nah, nanti bisa dapat hasilnya di sini. 27 kali 10 pangkat min 5 Newton. Kenapa satuan akhirnya Newton? Karena ini adalah gaya. Seperti yang antum pelajari di kelas 8, gaya itu satuannya Newton. Cuma ini adalah gaya antara dua muatan. Sehingga besar gayanya sangat kecil. Begitu nggih. Nanti untuk penjelasannya, kok ini bisa dapat 27 kali 10 pangkat min 5, akan Usleni jelaskan lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Untuk pertanyaan dan lainnya bisa antum tanyakan melalui kolom komentar atau bisa chat langsung ke Usleni. Terima kasih.